Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan job sheet 7 mengenai menggunakan interrupt dalam microcontroller Atmega 8535. Jadi pada microcontroller Atmega 8535 selain dijadikan sebuah ADC atau analog digital converter, bisa juga digunakan sebagai interrupt. Interrupt sendiri adalah kondisi di mana pada saat program dieksekusi atau dikerjakan oleh CPU, kemudian tiba-tiba berhenti untuk sementara waktu untuk mengerjakan program dari interrupt terlebih dahulu. Nah, setelah program interruptnya itu selesai dikerjakan, maka akan kembali lagi ke program utama. Dan ini untuk port-portnya dari interrupt. Untuk eksternal interrupt ke 0 atau INT0 itu berada di port D2, untuk eksternal interrupt 1 atau INT1 itu di port D3. Nah, untuk eksternal interrupt 2 atau INT2 berada di port B2. Selanjutnya mengenai tabel, di sini tabelnya digunakan untuk yang mana dikerjakan dahulu oleh sebuah interruptnya. Jadi saat kita menggunakan INT0, INT1, INT2 secara bersamaan, kita perlu melihat tabel ini terlebih dahulu, mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mengenai register-registernya seperti ini. Ada ini 00 level seperti itu. Ininya interrupt sendiri itu terdapat 4 program. Yang pertama itu falling edge atau penurunan, rising edge itu kenaikan, unchanged itu keduanya dari falling edge atau rising. Low level itu saat levelnya low atau kondisinya low. Oke, selanjutnya kita ke rangkaiannya. Untuk rangkaiannya sendiri seperti ini digunakan untuk 3, kita hapus saja dahulu. Nah, seperti ini. Rangkaiannya menggunakan Atmega 8535, IS-nya menggunakan push button, sambungan VCC dan ground. Jadi saat kita tekan akan nyambung ke sini, karena tidak ada resistornya maka pilih yang tidak ada resistornya. Prinsipnya nyambung ke VCC sehingga akan berlogika 1. Saat kita lepas akan nyambung ke sini karena ini terputus, sambung ke ground atau logika 0. Ininya untuk tampilannya kita menggunakan LED 8 bit dan LSB ini. Akan diajak LSB lupa. Jadi LSB-nya dari ini, lowernya dari sini, high-nya dari sini. Jadi mulainya hitung dari sini 00 jika 0011 nanti 000111. Jadi mulainya dari kanan atau port C yang 0. Oke, selanjutnya mengenai programnya apa saja. Ada programnya, kita memerlukan bantuan dari sirkuit wizard untuk jalankan program interruptnya. Karena untuk setting dari interrupt itu registernya banyak sekali. Ya, kita atur ini 8535, clocknya terserah. Untuk selanjutnya port C-nya dijadikan output. Ini up-nya 0 semua atau 0x00. Selanjutnya masuk ke internal interrupt. Untuk yang pertama kita gunakan satu jenis saja, itu paling. Jadi untuk mengatur modenya itu di sini ada 4 jenis. Ini kita tampilkan saja programnya di sini. Kita copy, taruh sini. Nah, untuk pada program interrupt sendiri itu dapat 2 program. Yang pertama adalah program interruptnya atau INT external interrupt ke 0 ini. Jadi kita taruh programnya di sini dan juga program utama di sini di while 1 seperti biasa. Oke, kita taruh saja programnya, sudah saya kan. Ini untuk program interruptnya. Nah, jangan lupa karena di sini dulu kanan delay strip ms ini kita perlu menambahkan header include delay.h supaya enggak error. Hanya kita
taruh program utamanya. Untuk program utamanya sendiri 000111. Nah, kita compile. Tidak ada error. Kita masuk ke Proteusnya lagi. Nah, sebelum dijalankan seperti biasa kita perlu memasukkan file hacknya, karena sudah tidak perlu dimasukkan lagi. Jadi kita klik OK. Kita jalankan. Ini falling edge. Nah, saat falling edge itu kondisi interruptnya itu dijalankan saat perubahan logika dari 1 ke 0. Jadi logika 1 itu dari saat tombol ini ditekan itu akan logika 1. Nah, akan dilepaskannya tombol itulah interrupt yang falling edge ini akan berjalan. Jadi saat kita tekan atau rising ini tidak terjadi apa-apa. Nah, kan tetap program utamanya 000111. Nah, saat kita lepas, nah ini program interruptnya akan berjalan 0101. Ditunggu sampai selesai satu semua. Setelah itu kembali lagi ke program utama. Seperti itu. Jadi saat pelepasan program interrupt akan dieksekusi untuk falling edge. Selanjutnya adalah rising edge. Nah, kita perlu buat lagi kodenya. Nah, ini kita tampilkan, kita copy saja, kita hapus terlebih dahulu, kita nggak lupa. Nah, kita taruh kode interrupt dan kode utamanya. Selesai, kita bakar delaynya, jangan lupa ya nggak error. Nah, untuk melihat modenya sendiri di program sudah di sini int 0 on. Jadi di sini yang digunakan hanya interrupt 0, external interrupt 0 on, dan modenya yang digunakan adalah rising edge, INT1 off, INT2 off. Jadi hanya menggunakan satu, INT 0. Jadi di sini rising edge. Kita compile. Oke, selanjutnya kita masuk Proteusnya, kita stop dulu. Nah, karena hanya menggunakan satu file saja tadi, kita tidak perlu memasukkan file lagi. Karena tadi hanya ganti program saja. Nah, seperti tadi akan dijalankan program utamanya terlebih dahulu 000111 semua. Nah, itu. Nah, bedanya dari falling dan rising. Falling sendiri dari 1 ke 0, sedangkan rising itu dari 0 ke 1. Jadi saat kondisi ini ke ground, kita akan ditekan akan menjadi 1. Jadi perubahannya saat dari awal ini belum ditekan, akan ditekan, akan berubah. Nah, ini 1010101, yaitu berubah menjadi 1 semua. Jadi ini saat ini kondisi 1. Oke, di rising itu dari perubahan logika 0 ke logika 1. Nah, saat pelepasan, kan ini masih logika 1, pelepasan kan dari 1 ke 0. Tidak terjadi apa-apa pada programnya, hanya menjalankan program utama saja. Seperti itu untuk kondisi mode dari rising edge sendiri. Jadi saat ditekan akan menjalankan program interruptnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah kembali ke program utama. Nah, kita lepas, tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya atau yang ketiga adalah mode Onichain. Oke. Nah, seperti tadi kita tampilkan programnya di sini, kita kopas, taruh di sini. Nah, kita taruh lagi programnya. Di programnya itu sama semua.
Untuk keempat mode awal ini yang menggunakan satu interrupt, bentuknya ya cuma gini dan ditambah delaynya. Untuk delay ini delaynya aku atur 500 agar lebih cepat. Untuk 1000 itu terlalu lama jika disimulasi. Nah, kita buat lagi. Error, sudah ada error. Kita lihat apakah modenya yang dikurang sudah anyching. Nah, ini NT0 mode anyching. Oke, kita kembali ke Proteusnya. Kita stop dulu yang tadi supaya yang sekarang. Oke, kita jalankan. Nah, anyching sendiri itu program gabungan dari kedua sebelumnya tadi, falling dan rising. Jadi saat logika 1 ke 0 juga interruptnya berjalan, atau 0 ke 1 juga berjalan. Jadi saat ditekan, nih tekan tahan, nah ini akan berjalan. Jadi perubahan dari 0 ke 1 akan jalankan interruptnya 01, 01, setelah itu 1 semua. Nah, setelah itu kembali ke program utama. Nah, saat kembali ke program utama, kita akan melepaskan tombol push button ini. Maka program interruptnya juga akan dieksekusi. Nah, 0101, 0101. Itu ganti ke 1 semua. Nah, itu kembali lagi ke program utama. Nah, ini 0000 111. Jadi satu tekan tombol itu terjadi 2 kali interrupt. Saat ditekan dan juga saat dilepaskan. Nah, seperti itu. Selanjutnya mode single yang terakhir yaitu low level. Nah, ini tampilkan seperti tadi, kita kopas saja, taruh sini, kita taruh programnya semua. Di sini itu sebenarnya settingannya itu yang susah itu jika disetting sendiri itu seperti ini, SPCRL, ada VR-nya. Jadi register-registernya itu banyak sekali untuk interrupt. Berbeda dengan ADC kemarin masih bisa lah setting sendiri. Nah, ini lihat. Oke, kita taruh sini. Untuk program interruptnya, yaitu kita untuk feeder delay-nya. Nah, kita file. Kita lihat modenya apakah sudah ganti ke low level. Nih, T0 ganti mode low level. Oke. Nah, sudah, kita masuk ke Proteusnya lagi. Nah, low level sendiri itu gimana berbeda dengan ketiga sebelumnya. Jadi eksekusi dari interruptnya itu bukan dari perubahan dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Jadi saat ini berlogika 0, maka akan dieksekusi. Jadi sebenarnya saat kondisi awal ini, nah ini kan langsung ke program utama. Sebenarnya ini terjadi eksekusi interruptnya terlebih dahulu. Karena entah kenapa di simulasi nggak terlihat, maka jadi seperti nggak ada bedanya dengan falling. Sebenarnya berbeda. Di awal ini sudah terjadi interrupt, yang mana akan dijalankan terus. Nah, saat kita tekankan, ini kondisi 1. Jadi, atau high. Di saat level high ini nggak terpenuhi. Nah, kita lepas. Nah, ini kan kembali ke low. Nah, saat low itu interruptnya akan dijalankan. Nah, hampir sama dengan falling, hanya saja harusnya di awal tadi itu kan masih low. Entah karena trigger atau apanya, jadi nggak bisa ditampilkan di simulasi. Seperti itu. Hanya sebagai informasi saja. Di saat low itu pasti akan terjadi interruptnya. Nah, HG itu perubahan dari logika tadi 1 ke 0, 0 ke 1. Kalau level itu menurut level dari ininya, inputannya. Jadi saat low, ya interrupt akan berjalan. Saat high, tidak akan mengeksekusi interruptnya.
Selanjutnya mengenai 3 interrupt sekaligus. Untuk rangkaiannya kita hanya perlu menambahkan PD3 untuk interrupt satunya, INT internal eksternal interrupt satunya, yaitu eksternal interrupt keduanya, yaitu PB2 disambungkan taruh di sini ini supaya bisa dieksekusi bersamaan. Untuk programnya kita buka sini, kita nyalakan semua ini. Nah, kita buat falling semua aja supaya bisa bareng. Oke, kita compile, kita copy, kita taruh ke sini. Ini program yang kelima. Kita taruh lagi. Nah, bedanya programnya pada interruptnya itu dibuat berbeda. Dan di sini maksudnya nt0 itu apa, nt1 itu apa. Nah, ini untuk int0, eksternal int0. Nah, yang ini untuk eksternal int1. Nah, ini untuk eksternal int2 untuk interrupt yang ketiga. Nah, jangan lupa include-nya juga hampiran. Oke. Nah, kita compile. Nanti kita lihat apakah program int012 sudah on semua di sini. Mana? Nah, ini. Jadi jika nyala semua itu seperti ini. int0 on, modinya falling, int1 on, modinya falling juga, int2 nya on, modinya falling. Jadi kita jika modinya sama ini, kita jadi tahu kalau mana yang dieksekusi terlebih dahulu. Jika beda kan nanti jika ini falling, ini rising, yang rising kan mesti dikerjakan terlebih dahulu karena setelah ditekan. Kita buat sama-sama dulu supaya tahu kegunaan tabel yang tadi. Karena sudah dikompil dan rangkaiannya sudah digandeng seperti ini, jadi ini inputannya. Nah, kita jalankan. Nah, lihat tadi untuk falling sendiri kan dari setelah ditekan akan dilepaskan. Jadi saat ditekan juga nggak akan terjadi perubahan program, masih program utama. Nah, setelah dilepaskan akan terjadi interruptnya. Nah, jadi yang pertama itu yang dikerjakan adalah int0, jadi yang 0101, nah itu yang ini 1000 itu satu semua, yaitu 0001, yaitu satu semua. Nah, jadi yang dikerjakan itu huruf. Kita lihat lagi ya. Ini 0101 ini int0, ini masih int0, itu satu semua masih int0, yaitu ke int2 atau port ini D3, yaitu ke port B yang kedua. Oke, yang ini 0001. Oke, jadi nih lihat ada tabel ini yang dieksekusi terlebih dahulu, yang ini int0 karena vektor nomornya adalah nomor 2, setelah itu bawahnya int1 karena nomor 3, turun ke bawah ke int2 external interrupt case 2 nomor 19. Jadi urutannya yang jika bareng seperti itu akan kerjakan dahulu adalah int0, setelah itu int1, yaitu ke interrupt 2-nya. Jadi seperti ini untuk interrupt. Sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.